Shalom, selamat pagi adik-adik. Selamat datang di ibadah online pertama Persekutuan Taruna GPIB Shalom. Dengan pelayan firman, dengan kakak Anindien dan kakak sendiri Don Malonda sebagai liturgos pada ibadah pagi hari ini. Dengan adanya pandemi COVID-19 yang terjadi di seluruh dunia, tidak mengurangi sukacita kita untuk dapat terus beribadah dan bersukacita. Dan adik-adik, marilah kita mulai ibadah kita memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Kidung Muda Mudi 38, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah. Adik-adik, mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, terima kasih karena pada pagi hari ini dapat mengumpulkan kami semua untuk datang dan memuji dan membesarkan nama-Mu ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami. Biarlah Engkau menuntun dan memberikan hikmat kepada kami semua untuk dapat mengerti sebagian dari firman-Mu. Terpujilah nama Tuhan, haleluya, amin. Pembacaan Mazmur kita terambil dari Mazmur 11 ayat yang keempat sampai dengan ayat ke-7. Ayat yang tertulis ke dalam dibacakan oleh adik-adik dan ayat yang tertulis keluar dibacakan oleh kakak saya sendiri ya. Mari kita baca bersama. Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Matanya mengamat-amati. Tuhan menguji orang benar dan orang fasik. Ia menghujani orang-orang fasik dengan arang berapi dan belerang. Sebab Tuhan adalah adil. Tuhan untuk dengar firman-Mu.
Bacaan Alkitab akan terambil dari kitab 1 Petrus pasalnya yang pertama ayat 1 sampai dengan 12 yang akan dibacakan oleh Adek Marcelio. Surat Petrus yang pertama pasal 1 ayat 1 sampai 12. Salam dari Petrus, Rasul Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yang keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu, dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kemudian mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dan perantaraan mereka, yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Demikianlah pembacaan Alkitab, terpujilah nama Tuhan, haleluya. Ya, selamat pagi adik-adik semua yang ada di rumah atau yang ada dimanapun. Senang sekali kakak pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama untuk memuji dan memuliakan Tuhan, dan kita akan mendengarkan renungan kita pada pagi hari ini. Adik-adik, kita sudah membaca firman Tuhan dari 1 Petrus 1 dengan pasal 1 ayat yang pertama sampai dengan 12. Hari ini kita mau berbagi tentang apa ya adik-adik? Kalau adik-adik tadi sudah baca, kita akan bercerita, kita akan sharing sama-sama tentang berani hadapi penderitaan. Nah, adik-adik teruna, kita sebagai umat Tuhan, sebagai adik-adik yang selalu percaya kepada Tuhan, kita hendaklah menjadi orang yang selalu berani dalam kondisi dan keadaan apapun. Dan untuk topik kita pada pagi hari ini, kita akan belajar bagaimana kita berani menghadapi penderitaan. Bukan hanya berani menghadapi hal-hal yang bahagia aja, tapi hal-hal yang memiliki penderitaan pun kita berani, karena kita berjalan bersama siapa? Bersama Tuhan Yesus pastinya. Nah, adik-adik, untuk tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, di sini kakak mau menerangkan tentang apa yang sudah kita baca tadi, di mana kita sebagai anak-anak Kristus, sebagai adik-adik teruna, kita memiliki hak-hak istimewa. Wow, anak-anak Tuhan punya hak-hak istimewa ya kak ya. Nah, di sini kakak mau berbagi nih sama adik-adik, apa sih hak-hak istimewa yang dimiliki oleh orang percaya? Karena sebagai anak-anak Tuhan adalah orang-orang yang apa? Yang percaya adik-adik. Oke adik-adik, dalam firman kita pada hari ini ada 3 hal yang ingin kakak bagikan untuk adik-adik semua. Yang pertama, kita akan mengerti dan memahami hak-hak istimewa yang dimiliki oleh orang percaya.
Dan yang kedua adalah mengetahui dan menghayati kehidupan yang harus senantiasa dalam iman, pengharapan, dan kasih. Kemudian yang ketiga adalah memiliki tekad untuk berani menghadapi penderitaan sebagai proses pemurnian iman. Nah, adik-adik, kita akan masuk ke dalam hak istimewa orang-orang percaya yang hidup dalam siapa? Dalam Allah tentunya. Nah, sebagai orang-orang percaya itu orang yang gimana sih Kak? Orang yang percaya sama siapa sih Kak? Percaya sama Tuhan tentunya. Percaya sama Tuhan Yesus. Percaya dalam iman, percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, hak istimewa kita yang pertama adalah dipelihara dengan kekuatan Allah. Artinya apa sih dipelihara dengan kekuatan Allah ini? Artinya adalah perjuangan orang percaya untuk menjaga imannya dengan kuat yang akan membantu setiap orang percaya merasakan kekuatan Allah yang setia memelihara kehidupan kita. Jadi adik-adik, sebagai orang percaya, ketika kita berserah kepada Tuhan dalam setiap kehidupan kita, dalam setiap suka dan duka kita selalu berdoa dan mohon petunjuk Tuhan. Kita yakin kita akan mendapatkan berkat, yaitu apa? Tuhan akan memelihara kita. Jadi Tuhan tidak akan pernah membiarkan adik-adik berjalan sendiri. Ketika kita menyerahkan masalah kita kepada Tuhan, Tuhan akan menyertai kita. Caranya bagaimana supaya kita bisa menyerahkan kegundahan kita, kesedihan kita kepada Tuhan? Caranya yang paling utama adalah berdoa. Dengan berdoa kita berkomunikasi dengan Tuhan, kita percaya sama Tuhan, kita mengeluarkan semuanya. Kita minta sama Tuhan, kita mohon ampun sama Tuhan. Dengan itu kita akan beroleh berkat dari Tuhan. Dan juga dengan kita akan dipelihara dengan kekuatan Allah, pastinya dalam perjalanan kita, ketika kita bertemu dengan teman-teman di sekolah, atau mungkin sekarang kita nggak bisa ketemuan nih, mungkin dari yang paling inti dulu, dengan keluarga kita dengan orang tua kita, terutama adik atau kakak kita bisa menimbulkan, menjaga, membangun hubungan yang baik dengan keluarga kita. Karena sebagai anak-anak Tuhan yang percaya pada Tuhan, kita harus menjadi terang dan garam di dunia. Nah, itulah adik-adik. Dan syarat utama untuk merasakan, dan ini mau dikatakan bahwa syarat utama untuk merasakan pemeliharaan Allah adalah iman kepada Allah. Jadi kembali lagi, untuk kita merasakan pemeliharaan Allah, kita harus beriman kepada Allah. Dan yang kedua, hak istimewa yang kita dapatkan sebagai orang percaya adalah dengan tetap setia dalam iman kepada Yesus akan memperoleh anugerah kehidupan yang kekal. Dengan kita percaya pada Tuhan, kita akan dipelihara oleh Tuhan dan kita akan mendapatkan anugerah kehidupan yang kekal. Yang kekalnya itu pas kapan, Kak? Tentunya dengan kita yang percaya janji Tuhan ketika Tuhan datang kembali. Nah, itu adik-adik. Karena itu, setiap orang percaya dilatih untuk menghadapi dan menjalankan penderitaan untuk tidak mengarahkan diri pada penderitaannya, melainkan mengarahkan diri pada warisan anugerah kehidupan. Jadi kalau adik-adik ada masalah, adik-adik ada pergumulan, mungkin masalah di rumah, masalah dengan kakak adik, orang tua, atau mungkin dengan pelajaran, kita berserah sama Tuhan. Kita jangan lari ke yang lain-lain. Jangan lari nih, mungkin belajar-belajar, aduh Kak pusing, bete, coba-coba nih rokok di rumah. Nah, bukan itu pelariannya, Dik. Kalau adik-adik merasa ada sesuatu, ada hal yang tidak berkenan di kehidupan adik-adik, yang pertama dilakukan tadi, kita kembali lagi, kita harus berdoa, kembali kepada Tuhan. Karena dengan kita kembali kepada Tuhan, kita akan mendapatkan anugerah hidup yang kekal, adik-adik. Nah, itu adalah hak-hak istimewa yang akan kita dapatkan sebagai orang-orang percaya. Kemudian adik-adik, dalam kehidupan kita yang senantiasa dalam iman, pengharapan, dan kasih, tentunya bukanlah hal yang mudah. Karena saat ini adik-adik mungkin juga bergaul dengan berbagai macam teman-teman, berbagai macam orang-orang yang memiliki pandangan, visi yang berbeda-beda. Tapi adik-adik harus kembali lagi
kepada iman percaya adik-adik. Karena dengan itu saja adik-adik bisa menjalankan hidup yang lebih baik. Karena dengan kehidupan yang senantiasa dalam iman, pengharapan, dan kasih, kita percaya kepada Allah dan kebenaran firman Tuhan, dan hidup dalam pengharapan yang berarti bahwa kita mendapatkan pengharapan dari Tuhan dalam satu peristiwa, yaitu kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Itu adalah pengharapan kita. Dan kasih, alangkah baiknya adik-adik sebagai orang-orang percaya selalu menebarkan kasih. Tidak hanya kepada sesama kita, orang-orang yang percaya, tapi ke semua orang. Karena iman tanpa pengharapan, tanpa kasih tidak akan ada artinya adik-adik. Karena semua hal itu adalah hal-hal yang menjadi satu kesatuan. Ketika kita percaya pada Tuhan, kita akan mendapatkan pemeliharaan Tuhan, kita akan mendapatkan janji hidup yang kekal dari Tuhan. Dan dalam perjalanan hidup kita, kita harus memberitakan kasih Tuhan kepada teman-teman kita. Dan juga satu poin tadi tentang pengharapan, bagaimana kalau hidup tidak ada pengharapan adik-adik? Kalau kita tidak punya harapan akan masa depan kita tidak punya pengharapan akan apa yang akan kita lakukan, kita akan merasa hidup kita kosong dan sia-sia adik-adik. Dan juga adik-adik, di poin yang terakhir adalah memiliki tekad untuk berani menghadapi penderitaan. Seperti dari pembacaan kita tadi, dari 1 Petrus 1, kakak mau mengutip nih ayatnya yang 7. 1 Petrus 1 ayat yang ke-7, yaitu maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Yang ini adalah bahwa ketika kita memiliki iman pada Tuhan, bukan berarti hidup kita akan selalu nyaman aja, nggak ada hal yang menyedihkan, tapi ada banyak hal yang ada di situ karena kita mau ditempa sama Tuhan. Karena Tuhan mau menguji kita. Seperti kalau kita melihat tokoh-tokoh yang ada di Alkitab, kita boleh ambil contoh seperti Ayub. Ayub dengan bagaimana dia ditimpa begitu banyak hal dalam hidupnya, penderitaan dalam hidupnya, tapi dia tetap percaya. Dan ketika dia tetap percaya pada Tuhan, dia tetap berdoa pada Tuhan dan setia kepada Tuhan adik-adik, Ayub mendapatkan kasih karunia dan perlindungan dari Tuhan. Nah adik-adik, teladan Yesus Kristus menyatakan bahwa kesetiaan untuk menjalankan penderitaannya merupakan wujud nyata kasih Yesus kepada semua manusia. Jadi selain kita beriman, berpengharapan dan memberikan kasih, satu hal yang perlu adik-adik ingat juga, dan kita semua, kita harus setia kepada Tuhan, setia dalam pelayanan kita. Karena banyak yang ditawarkan dunia ini, banyak kebaikan yang ditawarkan oleh dunia, tapi kebaikan dan yang kebenaran yang sejati hanya kita dapatkan dari Tuhan Yesus. Oleh karena itu adik-adik, tetaplah selalu setia, tetap selalu beriman, berpengharapan dan melakukan kasih kepada orang-orang yang di sekitar kita. Karena sebagai anak-anak Tuhan, kita layak mendapatkan kasih karunia dari Tuhan. Terima kasih banyak adik-adik. Silakan adik-adik saat ini bisa kembali ke aktivitas adik-adik lainnya. Kakak harap apa yang kita dapatkan hari ini bisa menjadi pedoman bagi adik-adik semua dan kita semua yang mendengarkan siaran pada pagi hari ini. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati. Tercinta, hatiku rindu
Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu selama ini dan berkat yang Engkau berikan pada kami, sehingga Engkau memperkenankan kami untuk bersekutu bersama lagi, serta sebagai turun-Mu, kami boleh diingatkan melalui kebenaran firman-Mu, agar kami dapat melakukan kehendak-Mu. Dalam syafaat ini, kami mau berdoa untuk warga Jemaat GPIB Shalom yang berada di Balikpapan, Pospelkes, Traktor 6, Samboja, dan Senipa di tengah-tengah masa pandemi COVID-19 ini. Tolong kuatkan dan mampukan kami, Tuhan, yang harus mengalami dampak pandemi ini. Tuhan juga teringat untuk pelayanan di Jemaat GPIB Shalom, doa untuk Ketua Majelis Jemaat beserta keluarga dan presbiter yang telah Kau percayakan untuk melayani kami. Sehatkan dan mampukan mereka untuk melayani kami, Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk tim paduan suara Jemaat GPIB Shalom Balikpapan, dekati mereka dan segala kelebihan dan kekurangan mereka, agar mereka terus mengumandangkan puji-pujian dan dengan hati yang penuh sukacita. Inilah doa kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia, mulai dari kota sampai pelosok daerah, seluruh masyarakat dimanapun berada dengan berbagai macam perbedaan agama, suku, dan bahasa. Kiranya Engkau selalu menjaga kebersamaan dan kedamaian di antara kami semua. Jauhkanlah dari orang-orang yang berniat memecah belah di antara kami. Kami berdoa untuk pemimpin negara dan bangsa kami, mulai dari Bapak Presiden sampai pemimpin daerah, perangkat desa. Berilah hikmat dan pengertian agar mereka bisa memimpin bangsa kami dengan adil dan makmur. Segala persoalan dan permasalahan kiranya Engkau memberkati juga pada saat ini. Berkatilah perekonomian bangsa yang sedang tidak stabil, di mana banyak terjadi PHK, usaha merugi, dan pengangguran. Mari Engkau pulihkan kembali. Inilah doa. Tuhan Yesus, berkati pelayanan di GPIB seluruh Indonesia, perkenankan dan layakan pelayanan GPIB, dan juga berkati karyawan presbiter, DPPJ, komisi, rekat, dan balai pengobatan agape, agar pelayanan mereka dapat menjadi berkat bagi orang lain. Inilah doa kami. Tuhan, Kau berkatikan juga untuk panitia pembangunan gedung ibadah Shalom Balikpapan. Tuhan, Kau berkatikan agar Kau memberikan kelancaran dalam pembangunan tersebut, Tuhan. Kau berkatikan juga Indonesia agar jauh dari bencana alam, Tuhan. Inilah doa kami. Ya Allah Bapa dalam surga, dalam syafaat kami ini, kami mau sekali lagi berterima kasih atas semua berkat dan karunia yang telah Engkau berikan kepada kami, khususnya kami anak-anak teruna-Mu yang ada di tempat ini. Kiranya kami sebagai teruna bisa selalu menjadi teruna-teruna yang berbakti kepada keluarga kami dan juga kepada orang-orang yang ada di sekeliling kami. Berikanlah kami semua kesehatan yang Bapa, karena dalam menghadapi pandemi ini, kami anak-anak-Mu di tempat ini hanya memberikan pengharapan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja Bapa. Terima kasih banyak Bapa, dan sempurnakanlah doa kami ini hanya dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami dan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita masuk saatnya memberikan persembahan. Sambil menjalankan persembahan, mari kita menyanyikan Kidung dan Mudi 92, kita menaburkan biji kebenaran.
Adik-adik, saat ini kita sudah selesai memberikan persembahan. Saatnya kita mendoakan persembahan kita secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, pada saat ini kami akan mendoakan persembahan kami. Kiranya persembahan yang kami dapat berikan pada saat ini dapat berguna dan berkenan di hadapan-Mu. Inilah doa yang kami panjatkan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Untuk itu, mari kita menundukkan kepala, kita berdoa. Ya Allah Bapa dalam surga, kami kembali lagi ke hadirat-Mu yang kudus Bapa. Terima kasih banyak Bapa atas berkat-Mu. Kami sudah boleh beribadah dan memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Pada saat ini, dimanapun kami berada, di tempat kami masing-masing, kami akan kembali ke aktivitas kami yang ada Bapa. Kiranya Engkau mau memberkati kami dalam setiap apapun yang akan kami lakukan nanti. Dan kiranya firman yang telah kami dengar bisa menjadi terang bagi kami di setiap jalan-jalan kami Bapa. Terima kasih banyak Bapa atas semua kebaikan dan penyertaan-Mu. Ke dalam tangan pengasihan-Mu saja Bapa, kami serahkan kehidupan dan penghidupan kami. Haleluya. Amin. Ya, saat ini kita akan memberikan pesan-pesan untuk adik-adik yang ada di rumah. Pesan apa nih Kak? Pesan-pesan soal penjagaan diri kita di masa pandemi COVID-19 ini. Apa aja nih yang adik-adik harus tahu? Walaupun mungkin sudah tahu ya, tapi kakak-kakak mau mengingatkan kembali. Oke, untuk yang pertama harusnya jaga kesehatan Kak. Nah, jaga kesehatan itu seperti apa sih Kak? Jaga kesehatannya? Jaga kesehatan itu diatur makan-makan kita. Makan-makan kita harus diatur nih. Minum-minum, kita nggak boleh minum minuman yang dingin. Dikurangi ya Kak? Dikurangi lah ya, nggak boleh, tapi dikurangi aja. Bisa minum air putih ya Kak ya, yang Jangan lupa, banyak. jangan lupa minum vitamin. Nah, betul, supaya daya tahan tubuh kita Kuat. meningkat. Supaya si apa itu Kak? Virus-virus Imun juga semakin ini ya, kuat ya. Betul, Ya. meningkatkan imunitas tubuh kita. Dan jangan lupa bahagia. Karena itu meningkatkan imunitas kita kan Kak. Benar. Jadi jangan galau-galau ya adik-adik, tetap bahagia dan mengandalkan Tuhan pastinya. Dan untuk yang kedua Kak, mungkin kita harus mengikuti protokol pemerintah ya Kak ya. Ya, apa itu Kak? Untuk yang pertama kita jangan lupa pakai masker. Nah, kayak gitu tadi ya Kak ya. Kita tadi nih, kita harus buka kalau kita masih ngomong ya kan, kita tutup kan nggak kedengaran tuh. Dan kita biasa ya adik-adik, ada jaraknya. Jadi jaga jarak. Minimal 1 meter lah ya. Kita sampai kayak gitu, tapi boleh lah ya. Boleh lah. Nah, baru untuk kalau kita biasakan diri untuk cuci tangan Kak. Nah, betul. Bisa kita dari mana, kita cuci tangan dulu yang pertama. Betul. Misalnya kita dari luar, kita cuci tangan baru mandi lah ya. Kalau kita dari bertemu orang banyak itu ya Iya, Kak ya, iya. lebih baik mandi. Pertama sih sebenarnya. Jadi kalau cuci tangan bukan cuma sebelum makan ya Kak ya, Ah. tapi pulang dari mana-mana kita langsung cuci Cuci tangan. tangan. Dan kalau perlu misalkan di luar tidak ada air, kita bisa menggunakan hand sanitizer adik-adik. Jadi ya Kak, sama kita mungkin mengurangi aktivitas di luar rumah yang nggak penting gitu ya. Oke. Kayak nongkrong-nongkrong gitu, itu nggak perlu bosan. Nongkrong-nongkrong yang nggak penting ya Kak ya. Main Mobile Legends, mabar kan bisa main di Di rumah. rumah aja, lebih hemat lagi ya Kak Lebih ya. hemat. Bener. Terus ya mungkin yang terakhir juga ya, mungkin kita harus niatkan untuk berdoa. Pastinya. Untuk menjaga minta kesehatan dan keselamatan. Betul, karena kita harus selalu berpengharapan pada
akan sampaikan, mungkin ada ibadah-ibadah selanjutnya, ibadah online Ya. persekutuan Taruh selanjutnya. Jangan lupa tetap terus nonton untuk mengikuti persekutuan ibadah kita. Iya, tentunya selalu online juga, bukan cuma buat bermain, nonton film, tapi untuk beribadah. Oke, mungkin itu aja. Saat ini kita berdua, Kakak Ana dan Ardun juga Ya. menyampaikan terima kasih banyak. Saatnya kita pamit diri. Ya, sampai jumpa dengan